Pemirsa, saat ini jumlah akomodasi pariwisata khususnya hotel dan villa di Tabanan belum mengalami perubahan serta perpindahan kepemilikan dari kondisi sebelum pandemi COVID-19. Meski begitu, di tengah pandemi ini banyak akomodasi pariwisata di daerah ini yang hanya bisa beroperasi dengan menerapkan standar minimal. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Gede Sukenada mengatakan di tengah minimnya tamu, pelaku akomodasi pariwisata hanya melakukan perawatan seminimal mungkin untuk menjaga peralatan maupun perlengkapan tetap bisa difungsikan. Data di Dispar Kabupaten Tabanan mencatat tahun 2020, laju keberadaan hotel melati, pondok wisata, dan villa menyebar di masing-masing kecamatan dengan jumlah kamar bervariasi. Di Kecamatan Tabanan, jumlah hotel mencapai 7 unit dengan total jumlah kamar mencapai 111. Untuk pondok wisata total mencapai 18 usaha dengan 83 kamar dan villa hanya 1 unit. Di Kecamatan Kediri, jumlah hotel melati tercatat 10 unit dan 116 kamar. Pondok wisata 21 unit dengan 73 kamar dan villa 32 unit dengan 111 kamar. Di Kecamatan Kerambitan, hotel berbintang 1 unit dengan 54 kamar, hotel melati 1 unit dengan 14 kamar, pondok wisata 6 unit dengan 15 kamar, dan villa 6 unit dengan 25 kamar. Di Kecamatan Selamadag, jumlah hotel melati hanya 1 unit dengan 11 kamar, pondok wisata 15 unit dengan 53 kamar, dan villa 11 unit dengan 29 kamar. Selamadag Timur, jumlah hotel melati 2 unit, usaha dengan 39 kamar, pondok wisata 9 unit dengan 23 kamar, dan villa 4 unit dengan usaha 9 kamar. Di Selamadag Barat, hotel melati tercatat 6 unit dengan 89 kamar, pondok wisata 17 unit dengan 65 kamar, dan villa 11 unit dengan 24 kamar. Meski kalangan akomodasi pariwisata di Tabanan masih bisa bertahan dampak pandemi COVID-19, tapi jika dampak pandemi ini belum ada tanda-tanda pemulihan dalam waktu dekat, ia memprediksi banyak pelaku usaha yang tidak akan mampu bertahan. Peluang terbesar terjadi kalangan pemilik villa yang selama ini memiliki tamu dengan pangsa pasar khusus, sehingga banyak dari kalangan tersebut yang berharap bisa mendapatkan kucuran dana segar di tengah pandemi ini. Bercermin dari itu, pihaknya sempat mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, salah satunya permohonan dalam bentuk stimulus atau pinjaman lunak jangka panjang. Manik Bisnis Bali melaporkan.